teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ranti Junia Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, buat teman-teman yang baru, perkenalkan nama aku Ranti. Di channel ini aku ingin sharing dan berbagi pengalaman kepada teman-teman di rumah ataupun moms yang di rumah tentang bagaimana caranya aku dalam menghandle keuangan keluarga aku. Di sini aku tinggalnya dengan suami, kemudian ada adik aku yang kerja di sini, kemudian ada baby aku. Nah, jadi untuk menghandle keuangan, aku melakukan budgeting tiap minggunya. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis ya. Jadi, teman-teman, di sini aku bekerja di salah satu rumah sakit sebagai perawat. Gaji dengan biasanya itu ada 3 sampai 4 juta per bulannya. Nah, kemudian pendapatan suami di sini nggak tetap karena kerja suami itu sebagai wirausaha, jadi pendapatannya itu nggak pasti berapa nominalnya. Yang jelas pendapatan aku dan pendapatan suami itu aku gabung, kemudian aku bagi dalam minggu dalam sebulannya. Misalnya nih dalam sebulan itu ada 4 minggu, jadi gaji aku itu aku bagi 4, atau dalam sebulan itu ada 5 minggu. Nah, jadi gaji aku itu aku bagi 5. Nah, kali ini berhubung kita sudah masuk bulan Juni, kali ini aku akan melakukan budgeting untuk di bulan Juni di minggu pertama. Ini dia catatannya di bulan Juni ini untuk minggu pertama, dengan nominal budgetingnya kali ini itu sebesar Rp767.000. Ini aku anggarkan untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Dan ini dia uangnya untuk minggu ini ya teman-teman. Sebelumnya ini sudah aku pecahkan ya. Dan ini seperti biasa aku susun dulu ke cash tray-nya. Nah, sebelum kita memulai budgetingnya, pertama-tama mari kita lihat sisa budgeting di cash envelope untuk minggu yang lalu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini masih ada sisa. Sisanya kita hitung dulu ya. Ada berapa kira-kira? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71. Nah, jadi dana sisa dari minggu yang lalu itu ada 71.000. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, kok banyak lebihnya? Nah, jadi aku menganggarkan untuk uang jajan, lauk pauk dan jaga-jaga itu kan sebesar 200.000. Nah, berhubung aku lagi cuti dari kerja, sebagian besarnya 200.000 itu aku gunakan untuk lauk pauk karena aku semenjak cuti ini aku nggak pernah jajan lagi ataupun terpakai untuk uang jaga-jaga. Jadi 200.000 itu pure semuanya untuk lauk pauk. Dan lagi pula teman-teman, di sini untuk suami aku dan adik aku itu makannya hanya sekali. Kenapa? Nah, jadi gini, untuk suami aku kan itu pergi kerjanya itu pulangnya malam. Nah, jadi dia berangkat pagi, kemudian otomatis siangnya itu kan makannya di tempat kerjanya. Nah, jadi malamnya baru pulang. Nah, malamnya itu suami aku baru makan. Adik aku juga gitu, perginya pagi, kemudian siangnya makan di kantornya dan malamnya baru pulang untuk makan malam. Jadi yang hanya makan siangnya itu aku. Sementara kalau untuk pagi sarapannya biasanya aku buat kayak nasi goreng ataupun beli gitu ya teman-teman. Jadi makanya banyak sisanya untuk uang lauk pauk. Ini seperti biasa kita susun dan kita gabungkan ke cash tray-nya ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk minggu ini aku menganggarkan untuk uang jajan, lauk pauk dan jaga-jaga itu semuanya totalnya 200.000. Jadi ini aku ambil 200.000 untuk ketiga kategori tersebut. Ini kita taruh di depan karena ini adalah uang yang paling sering aku gunakan.
Selanjutnya untuk paket data, nah kali ini paket data dapat 5.000. Hingga saat ini aku belum juga untuk isi paket data ya teman-teman, karena aku belum juga sempat untuk beli, soalnya kan lebih banyak di rumah pun itu ada wifi, jadi nggak kepake untuk uang paket datanya. Jadi totalnya ada 25.000 untuk paket data. Selanjutnya untuk bensin juga sama, dikarenakan aku cuti dari kerja. Uang bensin di sini sangat irit ya teman-teman. Aku baru isi seliter 10.000 itu dari minggu lalu, itu belum habis-habis karena bensin pun terpakainya untuk keluar beli kebutuhan lauk pauk, itu pun ke kedai terdekat. Uang bensin dapat 5.000. Nah, jadi total uang bensin sekarang 10, 20, 25.000. Nah, selanjutnya uang sampah untuk bulan kemarin itu sudah aku bayar, dan untuk bulan ini nanti akan aku anggarkan sebesar 15.000. Jadi uang sampah itu per bulannya dipungut 15.000 di kompleks perumahan aku. Nah, untuk groceries di sini masih ada 30.000 karena nggak kepake kemarin. Jadi groceries kali ini dapat 30.000 lagi. Jadi totalnya ada 20, 40, 50, 60, ada 60.000. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, kok uang groseriesnya itu banyak, lebih sering gak kepake, terus dengan uang groceries segitu emangnya cukup gitu kan. Nah, jadi di sini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Jadi untuk uang groceries ini memang aku anggarkan segini. Kenapa? Karena suami aku kan penghasilannya itu kan nggak tetap ya. Jadi kapan dapat penghasilan itu baru dikasihnya ke aku dari pendapatan Pak suami. Nah, jadi caranya begini. Jadi ketika suami aku istilahnya gajian lah ya, gajiannya kan nggak tetap. Ketika suami aku gajian atau dapat penghasilan dari usahanya, kadang kan suami pas pulang suka nelpon, mau titip apa? Nah, jadi di situ aku gunakan kesempatan aku untuk titip barang-barang yang aku butuhkan. Misalnya nih, Pak suami pulang habis dapat keuntungan gitu dari usahanya. Aku nitip misalnya beli minyak ataupun telur gitu kan. Kemudian kalau misalnya mau nitip jajan juga kadang aku juga gunakan kesempatan itu untuk nitip apa yang ingin aku beli gitu kan. Sesampainya di rumah, ketika aku bilang berapa, istilahnya mau aku ganti gitu kan, kata Pak suami udah nggak usah. Nah, jadi di situ aku sering gunakan kesempatan itu untuk titip ke Pak suami untuk barang-barang groceries yang mahal-mahal, terutama minyak goreng ya teman-teman. Minyak goreng, terus telur kan mahal ya, mulai naik juga sembako. Itu aku titip untuk Pak suami belikan. Mungkin teman-teman di sini boleh mencontoh ya teman-teman, tapi dengan satu syarat, itu asal Pak suaminya itu nggak keberatan ya. Jadi di situ aku juga bertanya sama Pak suami sih nggak masalah, no problem gitu kan. Kalau misalnya mau nitip juga pas Pak suami dapat penghasilan juga oke aja, fine aja. Tapi itu aku nggak sering ya teman-teman, hanya sesekali aja. Oke, itu singkat ceritanya ya. Kemudian untuk gas galon kali ini dapat 5.000. Nah, gitu juga untuk gas galon ya teman-teman. Gas galon itu sering banget itu Pak suami yang isi sendiri, tapi uangnya nggak mau diganti, terutama untuk beli galon. Jadi makanya uangnya nih masih banyak untuk gas dan galon, tetapi kalau beli gas itu pure pakai uang ini. Nah, jadi gas galon kali ini dapat 5.000. Jadi totalnya semuanya ada 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Jadi ada 27.000 untuk gas dan galon. Nah, kemudian gini ya teman-teman, aku mau cerita juga.
dari hasil pendapatan Pak suami itu nggak semuanya diserahkan ke aku ya. Kadang kan ada itu di rumah tangga gaji suami itu semuanya diserahkan ke istrinya, kemudian istrinya yang mengelola. Nah, nggak berlaku di aku karena Pak suami itu juga harus megang uang. Dia ngasih ke aku sebagian dari hasil pendapatannya, kemudian sebagiannya lagi dia simpan untuk keperluan Pak suami ini. Jadi kan kalau misalnya kenapa-napa di jalan, bensin mobilnya habis ataupun keperluan yang lainnya atau rusak, nah itu uangnya kan udah ready jadinya dari uang pribadi Pak suami. Aku nggak menerapkan ya, misalnya ada mungkin yang untuk suami itu dijatah sekian gitu kan. Kalau aku nggak, suami ngasih sebagiannya lagi dia kelola sendiri. Kemudian untuk uang listrik, nah uang listrik kali ini dapat 25.000. Nah, jadi untuk uang listrik totalnya sudah ada 20, 40, 60, 80, 100, 110, 115.000. Nah, untuk uang listrik ini tagihannya per bulan ya teman-teman, tetapi aku sudah menganggarkan tiap minggunya agar di tanggal penagihannya itu uangnya sudah terkumpul. Dan untuk listrik dan wifi di sini aku bagi 3 bayarnya. Jadi ini untuk bagian aku, dan untuk bagian suami dan bagian adik aku itu mereka sendiri nanti yang transfer ke aku gitu. Selanjutnya uang wifi. Uang wifi kali ini dapat 20.000, jadi totalnya sudah ada 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 125. Gitu juga untuk uang wifi teman-teman, ini dibagi 3 untuk kita bayar per bulannya. Oke, sudah semuanya untuk di cash envelope-nya. Sekarang kita lanjut ke tunggu. Di sini aku punya sisa uang receh ya teman-teman, nggak banyak dari minggu lalu. Ini ada segini. Nah, ini seperti biasa akan aku masukkan ke toples uang koinnya. Nah, sekarang kita menuju ke sinking funds. Ups. Nah, kita mulai dari kategori pertama, yaitu kategori pagar. Nah, kali ini untuk pagar itu dapat 50.000. Kali ini agak besar ya teman-teman, karena kemungkinan sebentar lagi aku mau membangun pagar dan kanopi di rumah aku. Dan alhamdulillahnya itu orang tuaku katanya mau bantu untuk dana buat pagar dan kanopi. Jadi kemungkinan ini bakalan segera terpakai ya teman-teman. Jadi untuk uang pagar totalnya sudah ada 1 juta, 2 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850. Jadi udah ada 2.850.000. Selanjutnya kanopi juga sama, kali ini dapat 50.000. Nah, jadi totalnya untuk kanopi 1 juta, 2 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 70, 80. Jadi udah ada 2.780.000. Selanjutnya untuk kesehatan kali ini dapat 5.000. Jadi totalnya sekarang sudah ada 100, 200,
300, 400, 500, 600, 700, 750, 60, 70, 75, 77, 777.000. Next, liburan. Liburan kali ini dapat 50.000. Nah, jadi aku punya planning ini akan segera liburan trip ke Sumbar. Jadi ini aku anggarkan agak lebih ya teman-teman. So, untuk liburan udah ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 20, 30, 40. Jadi untuk liburan 640.000 rupiah. Emergency kali ini dapat 5.000. Nah, jadi sekarang totalnya untuk emergency 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 710, 20, 30, 40, 50, 52, 752.000. Nah, kali ini beauty juga sama, dapat 5.000. Jadi totalnya untuk beauty sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. 1 juta 50, 60, 70, 75, 77, 1 juta 77.000. Nah, kenapa uang beauty ini 1 jutanya nggak aku masukkan dulu ke bank? Karena kemungkinan takutnya aku bakalan butuh untuk uang di beauty. Jadi ini tunggu 1.500.000 dulu. Jadi udah ada 500 untuk pegangan yang cashnya. Jadi 1 jutanya akan aku transfer gitu. Kalau sekarang sih masih belum dulu ya teman-teman. Selanjutnya, eat out kali ini dapat 5.000. Jadi totalnya untuk eat out 100, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82, 84. Jadi udah ada 284.000 untuk eat out. Untuk gift kali ini dapat 7.000. 5, 7. Nah, jadi untuk gift sekarang sudah ada 100, 200, 300, 310, 20, 30, 40, 50, 60, 62. Jadi udah ada 362.000 untuk gift. Kemudian untuk tabungan anak seperti biasa dapat 50.000. Jadi untuk tabungan anak sudah ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1 juta 100, 102.000, 103.000. Jadi udah ada 1 juta 103.000. Nah, untuk tabungan anak di sini karena udah ada 1 juta dan ini untuk tabungan masa depan anak aku, jadi 1 jutanya ini akan depositokan ke bank dan aku ganti dengan 1 juta slip. Ini akan aku simpan. Ini dia 1 juta slipnya. Jadi untuk tabungan anak tadi ada 1.103.000. Kemudian untuk keperluan anak kali ini dapat 100.000. Kemarin itu uang untuk
Keperluan anak itu aku pakai juga ya teman-teman, berkurang 300.000 karena aku beli bantal sofa duduk untuk anak aku. Jadi itu kemungkinan bakal aku pakai ketika nanti di perjalanan menuju Sumbar. Jadi biar nggak capek-capek untuk gendong anak aku. Jadi untuk keperluan anak semuanya sudah ada. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1 juta 100, 200, 250, 60, 70, 72. Jadi udah ada 1.272.000. Nah, ini juga kenapa belum aku masukkan ke bank, karena ini belum mencapai 500.000, belum ada sampai 1.500.000. Nanti kalau udah ada 1.500.000 kan jadi uang pegangan 500.000 cashnya itu udah agak aman gitu ya. Kalau misalnya ada kebutuhan yang urgent atau mendadak, nanti kalau udah 1.500.000 ini baru aku masukkan ke bank dan aku ganti dengan 1 juta slip. Oke, sudah untuk sinking funds di kategori binder pertamanya. Sekarang kita menuju ke sinking funds binder keduanya. Pertama-tama untuk kategori saving sekali ini dapat 50.000. 20, 40, 50. Nah, jadi untuk saving semuanya sudah ada 5 juta, 6 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950, 57, 59, 1 juta. Nah, jadi ini udah 1 juta, karena ini merupakan savings atau uang yang akan ditabung, ini akan aku masukkan ke bank dan aku ganti dengan 1 juta slip. Ini akan aku simpan. Nah, jadi totalnya sudah ada 7 juta rupiah untuk savings ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke challenge 10.000, seperti biasa kita ke challenge 115 amplop. Di sini akan aku tarik satu uang 50.000 untuk amplopnya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada uang 50.000, nominal 15.000 dan nominal 10.000-nya 2. Kali ini untuk 50.000 kita ambil. Kemudian 15.000. Kemudian 10.000. Kemungkinan ini akan aku tukar dulu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, udah aku tukarkan. Dan ini juga aku tukarkan aja deh kayaknya. Sudah, ini dia ya teman-teman, untuk tadi udah aku tukarkan. Anak aku lagi berisik, jadi mohon maaf ya teman-teman. Pertama 10.000. Kali ini aku pakai uang pecahan 5.000 deh. Ini dia untuk 10.000-nya. Kemudian 10.000 yang kedua. Nah, ini dia untuk 4 amplop di minggu ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman mohon maaf ketika pengeditan itu aku lihat
ternyata video aku nge-freeze, aku nggak tahu sebabnya kenapa, jadi mau nggak mau aku harus record ulang dan terpaksa bongkar lagi untuk challenge 10.000 dan rollovernya. Nah, kita mulai lagi untuk challenge 10.000. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lembar untuk uang 10.000. Dan yang terakhir untuk rollover ada sisa 6.000. Ini langsung aja kita masukkan ke amplop rollovernya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk Sinking Funds di binder keduanya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya. Dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawab satu persatu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.